Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, dan intelektual. Beberapa orang mengalami hal ini dan kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Namun hal tersebut bukanlah menjadi halangan bagi penyandang disabilitas. Bahkan banyak di antara mereka yang jauh lebih berhasil dalam kehidupannya dibandingkan kita yang hidup normal. M. Ade Irawan merupakan penyandang tunanetra. Namun, keterbatasan fisiknya itu mempertajam penggunaan indera-indera lainnya. Ade lahir dari pasangan Endang Dewi Mardeyani dan Irawan Subagio pada 15 Januari 1994 di Colchester, Inggris. Kendati sempat terguncang, orang tua Ade menerima kondisi Ade dan selalu mensupport minat Ade. Ade yang saat itu diajak orang tuanya jalan ke mall, menekan tuts piano dan berbunyi. Spontan, Ade langsung meminta dibelikan alat musik itu. Hingga kemudian Ade mengagumi musisi jazz George Benson. Dan setahun kemudian dia memutuskan memilih jazz sebagai musik pilihannya. Bakatnya semakin terasa saat mengikuti ibundanya yang bertugas di Chicago, Amerika Serikat. Pada tahun 2004. Diketahui, Chicago merupakan tempat para berkumpul musisi blues dan jazz dunia. Museum Rekor Indonesia, Jaya Suprana juga pernah memberinya perhatian. Jaya membuatkan Ade pagelaran resital tunggal pada Juni 2010 lalu dan menjulukinya Ade Wonder Irawan. Muhammad Zulfikar Rahmat memang terlahir tak sempurna. Sejak lahir, dia mengalami gangguan syaraf motorik, sehingga kedua tangannya sulit bergerak. Jangankan menulis, untuk memegang sesuatu saja susah. Kondisi itu juga membuatnya gagap, tak lancar bicara. Namun, di balik segala kekurangan itu, pemuda Semarang ini punya prestasi cemerlang. Dia lulus dari jurusan Hubungan Internasional di Universitas Qatar. Program sarjana itu bisa dia selesaikan dalam kurun waktu 3,5 tahun saja. Soal nilai, jangan ditanya. Dia lulus dengan IPK hampir sempurna 3,93. Prestasi mencorong ini pula yang membuatnya mendapat beasiswa penuh untuk kuliah ke jenjang lebih tinggi lagi. Angki Yudhistia adalah penyandang tunarungu sejak usia 10 tahun. Namun hal itu tak membuatnya pasrah menjalani hidup. Ia mampu menyelesaikan pendidikannya di sekolah umum sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Angki kemudian menyelesaikan studinya di jurusan periklanan di London School of Public Relations, Jakarta. Dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,5. Di kampus yang sama, Angki bahkan telah meraih gelar master setelah lulus dari bidang komunikasi pemasaran lewat program akselerasi. Semasa kuliah, Angki pun selalu aktif dalam berbagai kegiatan. Ia merupakan finalis Abang None mewakili wilayah Jakarta Barat pada 2008. Ia pun kerap jadi pembicara dan menjadi delegasi Indonesia di berbagai kegiatan internasional di mancanegara yang berkaitan dengan kaum difabel. Di usianya yang masih 25 tahun, Angki sudah menjadi founder dan CEO dari Tisable Enterprise. Perusahaan yang didirikan bersama rekannya itu fokus pada misi sosial, khususnya membantu orang yang memiliki keterbatasan fisik alias difabel. Kepedulian Angki pun terus berlanjut dengan meluncurkan buku berjudul Invaluable Experience to Pursue Dream pada akhir 2011 lalu. Bagi Anda yang mengalami masa remaja di era 1980-an, tentu tak asing dengan novel Balada Si Roy yang ditulis Golagong. Golagong bernama asli Harry Hendrayana Haris yang kehilangan tangan kirinya sejak usia 11 tahun karena sebuah insiden. Pasca kejadian itu, ayahnya kemudian menyarankan Golagong harus banyak membaca. Dan benar saja, novelnya menjadi populer di kalangan remaja kala itu, yang berjudul Balada Si Roy. Selain menulis novel, Golagong juga seorang traveler dan gemar juga menulis cerita-cerita perjalanan. Sejak 2001, dia mendirikan komunitas kesenian Rumah Dunia di lahan 1000 meter persegi di belakang rumahnya di Serang, Banten. Di sana, Golagong menyebarkan virus gempa literasi, yaitu
Gerakan kebudayaan menghancurkan kebodohan lewat kata, suara, rupa, dan warna. Kapten ARH Simon Edward Sirait adalah salah satu sosok prajurit Kodam Jaya Jayakarta yang mempunyai keterbatasan fisik namun haus akan prestasi. Pria kelahiran Medan 12 November 1970 ini mulai akrab dengan kursi roda setelah musibah datang tiba-tiba menimpa tahun 2009 silam. Kapten Simon yang mengendarai motor gede untuk pengawalan presiden disenggol sebuah mobil yang membuatnya terpental di jalan raya. Ia yang berdinas di Kodam Jaya kala itu segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sungguh malang, kaki kanannya cedera berat sehingga kenyataan pahit harus diterimanya berupa amputasi. Keinginannya untuk tetap berprestasi berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Memasuki November 2014, Simon turut terjun dalam pertandingan tenis kursi roda pada Pekan Paralimpik daerah Jawa Barat dan berhasil meraih 4 medali. Adapun dalam kejuaraan tersebut, ia menyabet medali emas ganda putra perorangan, emas ganda campuran, perak ganda beregu, dan perunggu single perorangan. Sejak lahir mengidap Down syndrome, Stephanie Handoyo mesti menjalani kehidupan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Meskipun punya kekurangan, ia dapat membuktikan dirinya mampu berprestasi tinggi. Gadis yang lahir pada 5 November 1991 ini tumbuh besar bersama kedua orang tuanya, Maria Justina dan Santoso Handoyo. Meskipun terlahir dengan kekurangan, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Stephanie. Menggali bakatnya yang lain di dunia musik, ia tercatat di Museum Rekor Indonesia karena mampu bermain piano dengan 22 lagu selama 2 jam. Selain itu, ia terpilih mewakili Indonesia di ajang Special Olympic World 2011 di Athena, Yunani. Stephanie meraih medali emas dari cabang renang nomor 50 meter gaya dada. Special Olympic Indonesia sebagai organisasi yang menaungi atlet-atlet tunagrahita. Melihat bahwa anak didiknya itu mempunyai kemampuan dan semangat yang luar biasa, mereka kemudian merekomendasikan Stephanie untuk mengikuti seleksi khusus yang dilakukan UNICEF dan Inggris untuk membawa obor Olimpiade 2012.